Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Diduga remblong, sebuah pikap di Kabupaten Pegaf, Papua Barat masuk jurang. Seorang penumpang tewas. Curi motor seorang mantan narapidana di Merauke kembali ditangkap polisi. Pesona pasir putih Pantai Amai di Kabupaten Jayapura menjadi alternatif jika Anda berlibur ke Jayapura. Presiden Prabowo menetapkan 77 proyek strategis nasional. Salah satu yang masuk dalam daftar adalah sektor pertanian dengan membangun proyek lumbung pangan terintegrasi atau food estate di Merauke, Papua Selatan. Dengan proyek strategis nasional ini ternyata berdampak terhadap panen padi di Merauke. Jika sebelumnya petani mampu panen sekali setahun, dengan proyek ini serta pasokan peralatan pertanian modern, petani kini bisa panen 3 kali dalam setahun. Tidak hanya itu, hasil panen petani juga meningkat. Jika sebelumnya untuk 1 hektar lahan padi bisa menghasilkan 2 ton beras, kini naik menjadi 3 hingga 4 ton beras. Untuk masa tanam kita ini ditargetkan 3 kali. Jadi masuk MT1, MT2 dan MT3 targetkan. Tapi untuk masuk MT3 mungkin luasannya sudah agak berkurang. Tapi sekarang paling nggak target pusat itu adalah dengan bantuan Alsintan, kemudian bantuan pupuk, benih dan segala macam itu target 3 kali musim tanam selama 1 tahun diharapkan bisa terwujud. Dengan hasil dengan musim tanam 3 kali, otomatis produksi gabah atau beras itu dengan sendiri akan meningkat. Untuk 1 kali musim tanam Pak bisa mendapatkan beras itu berapa? 1 kali musim tanam itu tergantung dari luasan. Kalau misalnya 1 kali musim tanam luasan kurang lebih 30.000 atau 25.000 hektar, tinggal kali rata-rata kalau misalnya 2 ton atau 3 ton kan tinggal kali 75, kalau 30 berarti sekitar 90.000 ton. Itu kalau memang luasan, tapi kan ada yang memang panennya tidak sama, ada yang mungkin 3 ton, mungkin bahkan ada yang 1 ton, tadi bervariasi. Selain itu, semenjak masuk dalam daftar program strategis nasional, luas persawahan juga bertambah 30.000 hektar dan mampu menghasilkan beras untuk sekali musim tanam sebanyak 90.000 ton beras. Pemerintah rencananya akan terus membuka lahan baru untuk meningkatkan produksi pertanian di berbagai kawasan di Papua Selatan untuk merealisasikan program ketahanan pangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Papua memang menyimpan pesona alam yang begitu menawan, khususnya wisata baharinya. Salah satu yang menjadi tujuan destinasi banyak wisatawan yaitu Pantai Amai di Kabupaten Jayapura. Wisata pantai ini layak dikunjungi karena keindahan pasir putihnya dan air yang begitu jernih. Seperti kebanyakan pantai di Papua lainnya, wisata bahari yang satu ini memiliki keindahan khas dari pasir putihnya yang menawan serta airnya yang jernih. Namun, hal yang menarik dari pantai ini yaitu letaknya yang langsung menghempas ke Samudra Pasifik. Tak heran jika kawasan pantai ini sangat jauh dari pusat keramaian dan hiruk-pikuk kota Jayapura. Lokasi ini dapat ditempuh dari kota Jayapura sekitar 4 jam menggunakan mobil. Selain itu, masih ada lagi keunikan dari pantai yang satu ini, yaitu terdapat muara sungai.
Lokasi pantai ini menjadi tempat perbatasan laut dan juga sungai, sehingga keunikan dari perpaduan air tawar dan air asin terlihat jelas. Hal inilah yang menambah ketertarikan para pengunjung yang ingin berlibur seru di pantai. Pantai Amai ini memiliki daya tarik yang cukup menawan. Dari pasir putihnya dan juga air laut yang jernih. Dengan kontur pantai yang cukup landai, ombak yang ada di kawasan ini bisa dikatakan sangat bersahabat. Tak heran jika banyak wisatawan yang selalu menyempatkan bermain air di sekitar pantai. Jernihnya air laut di pantai tidak membuat air keruh ketika air menggulung. Hal ini memungkinkan wisatawan untuk melihat lebih dekat biota yang ada di laut. Mengingat Pantai Amai merupakan sebuah muara sungai. Tak jarang jika pengunjung menjadikan muara yang ada di ujung pantai sebagai lokasi untuk membilas badan selepas berenang di laut. Bukan hanya itu saja, ternyata di sekitar pantai tersedia pondok-pondok kecil yang teduh. Ini bisa dimanfaatkan bagi para pelancong yang ingin beristirahat sambil menikmati keindahan pantai dari kejauhan. Tempatnya bagus, strategis. Jalannya sudah baik dari Sentani sampai di Depapre. Jalannya mulus. Jadi tempat ini cocok karena memiliki dua tempat mandi, satu air laut dan satunya air tawar. Jadi tempatnya sangat bagus. Ada pasir yang bisa menjadi tempat bermain untuk anak-anak kecil. Jadi tempatnya aman. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bermain atau berekreasi, datang saja di Pantai Amai karena tempatnya sudah sangat indah. Tempat untuk memarkir kendaraan juga sebanyak apapun bisa diparkir di sini. Untuk harganya sangat terjangkau. Saat hari libur, jumlah pengunjung di pantai ini bisa mencapai ratusan orang per hari, sehingga memberikan keuntungan bagi pedagang. Wisatawan hanya membayar uang parkir dan uang sewa pondok jika ingin menikmati indahnya Pantai Amai. Kami buat taksir saja, 2.000 tuh ada dapat. Sepanjang pantai ini sampai nanti ada di ujung. Juga ada di pantai sebelah ini. Sebelah ini masih ada. Kalau full di tabrak sebab mungkin lebih dari 2.000. Karena ada yang masuk di Arlen, ada yang masuk di pantai sebelah, ada yang lebih ke sebelah lagi. Sampai terampuran orang ke sini ke pantai yang orang sudah tidak bayangkan itu matahari itu teriknya seperti apa. Mereka duduk santai saja. Pengelola tempat wisata ini berharap agar pengunjung Pantai Amai menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak merusak fasilitas yang disediakan di pantai. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Urut mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.